Media. Lancang. Kaisar dan selir agung akan segera datang. Kasinzu. Kamu hanya seorang kandidat pelayan istana. Berani-beraninya kamu berdiri di sana. Cepat berlutut. Akhirnya, kita bertemu lagi. Zhou Xuanxuan penjelajah waktu. Permaisuri mulia Su. Yang Chen Yu Kaisar Dinastia. Toisu budak Zhou Xuanxuan. Aku menemukanmu cukup menyenangkan dipandang. Katakan padaku, mengapa kau datang ke Istana Qun untuk menjadi pelayan? Aku di sini untuk membalas dendam padamu, Permaisuri mulia Su, mantan budakku. Dalam mimpiku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah pelayan kebersihan istana ini. Siapa namamu? Namaku Si King. Terima kasih atas pengakuan Anda yang mulia. Zhou Xuanxuan. Aku tidak pernah melupakan namamu, walau sehari pun. Aku akan berada di belakangmu. Orang yang mengirimmu ke neraka. Yan Qingyu, Kaisar Dinastian, mantan suamiku. Penguasa istana kekaisaran. Pelayan ini tidak tahu, yang mulia ada di sini. Memakai terlalu sedikit. Kamu akan masuk angin. Pelayan ini akan segera mengambilkannya. Pakai sepatumu dulu. Dia sebenarnya adalah binatang yang menikahi pelayan mas kawinku, menyakiti ayahku, dan membuat ibuku gila. Jangan khawatir, aku akan membuatmu mengingatnya. Kaisar telah kembali. Malam yang sangat indah. Tentu saja itu harus dihabiskan dengan wanita cantik. Memegang pipa setengah tersembunyi dari pandangan. Itulah yang membuatnya lebih menawan. Jeti yang mulia lebih menyukai seseorang yang lebih pendiam. Atau seseorang yang lebih berani. Aku menyukai seseorang yang tidak bisa aku pahami. Jika kau ingin memenangkan hati kaisar, cara terburuk adalah dengan sepenuhnya patuh. Cara terbaik adalah membuatnya merindukan apa yang tidak bisa dia miliki. Biarkan kesenangan malam ini menjadi kidung. Perpisahanmu yang pertama. Jika kau ingin memenangkan hati kaisar kembali, kau harus terus-menerus memberinya pengalaman baru. Katakan padaku, apakah gaun yang kubawa dari rumah kita ini indah? Cantik. Aku belum pernah melihat gaun tidur seunik ini. The Ini film was disebut gaun tidur translated rendah. and narrated by M Media. Yang mulia, Mengapa gaun tidurmu memiliki begitu banyak lubang? Ini tidak pantas. Kamu sudah bersama selir Ning yang mulia, namun kamu belum mempelajari sikapnya yang halus. apa yang kupakai tidak penting. Apa yang tidak kupakai itulah yang penting. Apakah selir Ning memahami yang mulia seperti aku? Kecantikanku. Kamu sangat berani. Aku punya banyak trik lagi di lengan bajuku. Kukumu sudah selesai, Yonyaku. Kamu mengenakan pakaian yang sangat ketat. Apakah kamu mencoba merayu yang mulia? Aku tidak. Seseorang. Kupas kulit rubah ini darinya. Tidak. Ini bukan kulit rubah.
Apakah kalian tidak makan? Begitu banyak dari kalian tidak bisa menangani satu gadis pelayan. Seorang gadis pelayan dari Istana Qun berani berpakaian begitu terbuka. Jelas-jelas mencoba merayu Yang Mulia. Nasibnya akan sama. Berhenti. Yang Mulia. Sebagai selir yang mulia, menanggalkan pakaian seseorang di depan umum, betapa tidak pantasnya. Apakah kau melindunginya? Kau tidak mungkin jatuh cinta pada gadis pelayan ini kan? Aku menghentikanmu dari mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kamu terluka? Aku tidak bisa membuka kancingnya. Oleskan obatnya. Kemarilah. Aku akan membantumu. Aroma ini sangat indah. Yang Mulia menyukai aroma ini. Zhao Zuangxuan, kau pasti tidak tahu bahwa pakaian baru hanyalah pengalih perhati-hatian. Apa yang benar-benar memikat Tian Qingyu adalah aroma dupa pengikat cinta di kalung itu. Hal-hal ini, dunia masa depanmu tidak akan pernah memberitahumu. Karena hanya aku yang mengalaminya. Si Qing, cepatlah, selir Yang Mulia memanggilmu. Kau memberinya hal baru. Aku akan memberinya aroma masa lalu. Membuatnya kecanduan tanpa harapan. 10 tahun yang lalu. Ziwanyi. Siapa itu? Kurasa itu Zuangxuan. Zhou Zuangxuan. Kau menebak dengan benar lagi, sama sekali tidak menyenangkan. Mengapa kau selalu memetik mutiaraku dan menggantinya dengan bunga liar? Saat kita bermain petak umpet, merebut sesuatu lebih mengasyikkan. Suatu hari, aku tidak akan membiarkanmu mencari tahu. Bagaimana perbandingan antingku dengan antingmu? Aku secara alami lebih rendah. Cui Zhu, pakaikan antingku padanya. Ini untuk mengingatkanmu. Mengingini apa yang bukan milikmu akan menumpahkan darah. Yang Mulia adalah angin di langit. Aku hanyalah sehelai rumput dan pepohonan. Hanya dengan bergoyang mengikuti angin, mereka bisa bertahan hidup. Aku tidak berani lancang. Bagus kau tahu. Kau tidak boleh menonjol. Inilah sikap yang seharusnya kau miliki. Kau boleh pergi. Zhao Zuangxuan, pukul ular di titik vitalnya. Aku akan mengambil orang yang paling kau pedulikan. Mengapa kamu memakai pakaian Zuangxuan? Bukankah Yang Mulia menyukai sensasi pengejaran? Kalau begitu kita akan melihatnya sampai akhir. Apa? Kau bilang wanita itu mengadakan pertemuan rahasia dengan Yang Mulia di tempat tidurku. Aku tidak melihat, tapi aku curiga. Si Qing tidak akan patuh. Kembali ke istana. Kenapa kau duduk di kursiku? Selamat Yang Mulia. Selamat Yang Mulia. Kenapa kalian semua ada di sini? Ini adalah kejutan yang aku siapkan untuk Yang Mulia. Apakah Anda menyukainya? Kejutan. Ayahmu telah memberikan jasa dalam mengendalikan Sungai Kuning. Janda Permaisuri ingin memberimu hadiah. Kupikir.
Dekrit Janda Permaisuri. Permaisuri mulia Shou sangat berbakti. Ayahnya Shou Taichu telah memberikan jasa dalam pengendalian banjir. Oleh karena itu, selir mulia Shou dipromosikan menjadi selir kekaisaran mulia sebagai teladan bagi harem. Kenapa kau yang membacakan dekrit? Adik Cuizu keluar pagi-pagi sekali hari ini. Aku tidak punya pilihan selain membacakan dekrit atas namanya. The film Selir was mulia, translated maukah Anda and menerima dekrit narrated ini? by Mengapa kamu Media. belum berlutut? Mantan pelayan Xiao Zhuangxuan tentu saja berlutut dengan cepat. Kau sudah tidak menemuiku selama berhari-hari. Ning pengawal kekaisaran, kepala pengawal kekaisaran. Apakah kau masih ingat bagaimana rupaku? Aku belum pernah melihatmu memakai begitu banyak pakaian. Tapi aku sering melihatmu tanpa pakaian. Selir kekaisaran mulia, mahkota seremonial Anda. Apakah Anda perlu saya merapikannya untuk Anda? Jangan bersuara, jangan biarkan dia tahu. Yang mulia sudah menunggu Anda di aula utama. Tunggu aku untuk berurusan dengan wanita itu. Dan kemudian aku akan kembali dan memuaskanmu. Selir mulia kekaisaran, rumor di luar bahwa Anda dan yang mulia sedang berselisih. Semuanya palsu. Ini hanya gadis yang baru saja membacakan dekrit itu, hampir membuatku takut setengah mati. Aku melihatnya menyelinap ke area itu. Kemana saja kau pergi? Gudang. Apakah yang mulia mengikuti saya? Aku hanya mencarikanmu jubah. Kau sangat suka menjadi pintar bukan? Aku memperingatkanmu. Jangan pernah mengambil alih tugas mengumumkan dekrit dari Istana Qun lagi. Dan jangan mengatur kejutan lagi untukku. Bagaimana mungkin aku bisa berlutut dalam posisi yang lebih rendah darimu? Aku tidak akan berani lagi. Pelayanmu pamit. Sepertinya gudang itu pasti memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan. Mungkinkah itu kaisar? Berselingkuh secara diam-diam tepat di depan mataku. Tidak ada apapun di sini. Aku terlalu sensitif. Selir kekaisaran memiliki pinggang yang lentur. Kenapa kau ada di sini? Apakah kau tidak takut terlihat? Kamu bilang, tidak ada apa-apa di sini. Kenapa tidak? Api-api. Kebakaran-kebakaran. Padamkan api. Tidak heran penjaga Jing dipromosikan menjadi kapten penjaga. Ternyata dia berhubungan dengan selir kekaisaran. Kami penjaga biasa hanya cocok untuk memadamkan api di luar. Hanya kapten penjaga yang bisa berada di dalam, memadamkan api putri. Bercumbu seperti burung phoenix dan naga, tidak menyadari dunia di sekitar mereka. Kalian semua berbicara omong kosong. Serat mereka pergi dan hukum mati. Kamu masih berani membantah. Apa ini? Yang mulia selirmu dituduh secara salah. Penjaga Jing yang merayuku. Aku tidak yang mulia. Selir kekaisaran selamatkan aku. Bunuh dia. Yang mulia. Kurung Shou Zhuangxuan di Istana Qun. Ya. Sebelumnya, Jadi ternyata kamu Shou Zhuangxuan yang tidak setia. Bagaimana bisa hanya aku sendiri yang tahu warna aslimu? The film was translated and narrated by Media.
datang ke gudang untuk menemuiku suan-suan. Wanita. Mereka bilang tidak. Tetapi hati mereka cukup jujur. Bukankah sudah kubilang tidak? Ketika kamu mengatakan tidak maksudmu ya? Drama ini baru setengah jalan. Dan penontonnya belum datang. Aku akan mengumumkan kedatanganmu. Yang mulia ini mengerikan. Gudang itu terbakar. Apel, apa yang kamu tunggu? Padamkan api. Zhou Zuangxuan, semua yang telah kulakukan adalah untuk mengungkap sifat aslimu. Atas perintah Kaisar, selir Kekaisaran Xiaom diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata dan diasingkan ke Istana Dingin. Tunggu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku akan pergi sekarang. Apakah kau masih nyaman duduk di atas tahta itu yang mulia? Jangan lupa, semua ini berkat aku. Jadi kenapa belum pernah ada selir kekaisaran yang mulia di dinastian yang berani melakukan perzinahan secara terang-terangan dengan seorang penjaga selama upacara penobatan? Yang mulia telah berada di takhta selama beberapa tahun. Setiap keberhasilan dalam penanggulangan bencana, pengelolaan air, dan diplomasi adalah karena aku memiliki informasi dari masa depan. Begitulah cara yang mulia dapat memprediksi masa depan. Jika aku pergi, apakah kekaisaran ini masih menjadi milikmu? Jangan lupakan, tanpa promosiku, kamu tidak akan lebih dari seorang pelayan yang melayani selir kekaisaran Yin. Bahkan lebih baik lagi. Kaisar tidak kompeten dan malas. Aku berasal dari kalangan rendah. Kita berdua saling membutuhkan dukungan. Jadi, apalagi yang bisa kamu tawarkan padaku? Dengan ini, bisakah aku menukarnya dengan dekrit kaisar untuk menurunkanku? Apa manfaatnya di sini? Catatan sejarah dapat memungkinkan kaisar untuk meramalkan masa depan. Dengan prestasi, tidak ada yang berani menyebutmu penguasa bodoh. Aku masih memiliki seleksi tahunan selir. Dengan pemilihan selir, aku bisa memilih untuk tidak menurunkanmu. Tidak masalah. Bagus. Seseorang datang. Apa yang kamu lakukan? Minumlah 2 cangkir anggur ini untuk merayakan hubungan baru kita. Aku tahu kau mengatur semua ini. Mampu menjebakku bukanlah keterampilan yang hebat. Jika kau bisa melakukannya tanpa aku sadari, maka kau mungkin hidup lebih lama. Jadi, apakah kamu akan membunuhku? Jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, kau harus mengakui kekalahan. Kau sama seperti semua orang bodoh lainnya yang ingin menjadi burung finik. Kau tidak mengerti bahwa kecantikan itu tidak langka. Pengaruhlah yang bertahan lama. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Menjaga lawan yang kalah di sisimu adalah satu-satunya cara untuk tidur nyenyak. Zhou Zuangxuan, apakah kamu bersedia mengakui kekalahan dan tunduk? Kata-kata itu tidak pernah digunakan untuk menggambarkanku. Yan Yuxing Pangeran ke-7. Putramu Yan Yuxing menyapu Ibu Suri. Anakku yang baik, akhirnya kau kembali. Ngomong-ngomong, di istana ini, siapa yang bisa lebih gagah berani dari Pangeran ke-7? Kudengar Pangeran ke-7 telah mengalahkan pasukan musuh lagi. Dalam perjalanan kembali ke istana dia diberi gelar Raja Perang. Baru saja diberi gelar, dan dia datang untuk memberi hormat kepada selir mulia. Meskipun mereka bukan ibu dan anak kandung, ikatan mereka lebih kuat dari darah. Pangeran ke-7 tidak hanya berbakti, tetapi juga sangat tampan. Jangan pernah memikirkannya. Pelayan istana rendahan seperti kami tidak akan pernah bisa dekat dengan Pangeran ke-7. Belum tentu. Apa yang membawamu ke sini? Aku sudah selesai menyapu bagian depan. Kau di sini untuk melihat Pangeran ke-7 juga kan? Berpakaian sangat indah. Kau pasti di sini untuk merayu Pangeran. Bukankah kita semua berpakaian sama? Kau tahu Pangeran akan berada di sini, bukan? Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak baik. Ingat, kau hanyalah sampah. Kau sama dengan kotoran yang kau sapu. Pergi sapu kotoranmu.
Jauhi pangeran ketujuh. Zhou Zuangxuan, sepertinya kamu sangat peduli pada Yan Yuxing. Dia adalah alatmu, bukan? Bagaimana jika aku menjadikannya pion untuk melawanmu? Aku baru saja mulai. Yuxing. Yuxing. Ibuku dibunuh oleh orang-orang pengkhianat. Dia meninggal dengan keluhan. Kau harus datang mencariku. Ibu, Kau harus datang mencariku. ibu. Ibu. Aku datang untuk menemuimu. Makam Ibu San Lanjing. Ini adalah jimat untuk menekan arwah pendendam. Mengapa ada di makam ibu? Pangeran ketujuh. Pangeran ketujuh. Penjaga makam. Akhirnya kamu datang. Siapa kau? Aku ibu kandungmu. Seorang pelayan dari Istana Selir Jin. Aku sudah lama menunggumu. Mengapa kau menungguku? Aku datang untuk memberitahu Yang Mulia kebenaran tentang kematian Selir Jin. Selir Jin tidak meninggal karena sakit, tapi dari One Xiang Hong milik Shu Juanxuan. Selir Su membesarkanku selama 10 tahun. Kau memfitnahnya. Yang Mulia, aku punya milik Selir Jin. Surat wasiat berdarah. Katakan padaku. Bagaimana ibuku meninggal? Dia meninggal karena Shu Juanxuan. Teknik rahasia mematikan dari kampung halamannya. Shu Juanxuan menggunakan papan ini untuk memukul Selir Jin berkali-kali sampai tulang-tulangnya patah dan dagingnya hancur. Aku bermimpi tentang kematian brutal ibu setiap malam. Ternyata semuanya benar. Shu Juanxuan itu tidak cukup baginya. Dia bahkan mengirim seseorang untuk menempatkan jimat penekan jiwa di makam ibu untuk mengubah ibu menjadi hantu gentayangan. Tidak dapat bereinkarnasi. Zhou Zuangxuan. Beraninya dia. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Pangeran ketujuh, makanlah jamur halusinogen ini, dan kamu akan melihat kebenaran. Yuxing, datang dan minumlah teh bersama ibu. Ibu tahukah kau? Apa ini? Oh tidak, dia tidak akan tahu bahwa aku membunuh ibu kandungnya Selir Jingkan. Ini apa? Ini adalah alat penyiksaan. Kudengar menggunakan ini. Bisa memukuli seseorang hingga tulang mereka patah, dan daging mereka hancur. Ini terlalu berdarah. Kau adalah pangeran yang mulia. Bagaimana bisa kau menyentuh hal yang hina seperti itu? Ibu telah tinggal di istana selama 10 tahun. Namun aku tidak tahu apa ini. Aku hanya tahu cara menikmati bunga dan teh. Aku tidak mengerti hal-hal ini. Kau harus segera membawanya pergi. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu aku akan.
menyingkirkan ini. Selir muliamu, Pangeran ketujuh. Mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal-hal ini padamu? Mungkinkah ada seseorang di balik ini? Panggil semua orang di Istana Qiyun kepadaku. Katakan padaku, siapa yang menjebakku di belakangku? Berlutut. Aku tidak berani. Beraninya kau tidak berlutut. Karena permaisuri menginginkan orang yang menjebakmu untuk berlutut. Aku tidak pernah menjebak permaisuri. Mengapa aku harus berlutut? Bagus sekali. Di dalam istana yang dalam ini, lidah yang tajam bukanlah hal yang baik. Aku akan bertanya lagi padamu. Apa kau menjebakku? Aku melayani permaisuri dengan kesetiaan penuh. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sudah lama menginginkan posisiku, bukan? Permaisuri, apakah Anda memarahi saya? Atau memukuli saya? Tidakkah Anda takut Pangeran ketujuh akan tahu ibunya sendiri adalah wanita pendendam? Baiklah. Seseorang. Selir mulia memerintahkanmu untuk membersihkan seluruh istana Qiyun secara pribadi. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Membersihkannya secara pribadi. Anjing yang menggigit. Menjadi anjing selir mulia lebih baik daripada menjadi anjing liar. Bajingan, bisakah dokter hewan manapun di dunia ini menyembuhkan kejahatanmu? Kau memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku karena kejam. Kau masih berani menghindar. Mohon selir mulia, berhenti memukuliku. Sekarang kau memohon ampun. Bukankah kau bersikap keras kepala tadi? Aku tidak bersalah. Mohon selir mulia, jangan usir aku dari istana. Berhenti. Pangeran ketujuh, mengapa Anda ada di sini? Karena dia mengaku dianiaya. Jangan gunakan penyiksaan. Mohon Pangeran ketujuh, selamatkan aku. 10 tahun lalu. Berhenti memukul. Kemari. Pangeran ketujuh. Hanya seseorang yang tidak ada yang peduli. Dan kamu berani menentangku. Aku akan menangkapmu. Siapa kau? Aku adalah putri sulung dari rumah jenderal. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Jangan takut. Mengapa mereka mengambil nyawaku tanpa alasan? Di istana kekaisaran, menindas yang lemah tidak membutuhkan alasan. Aku lemah. Bahkan jika aku selamat hari ini, aku akan mati besok. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara mengalahkan musuhmu. Bagaimana kau mendapatkan ini? Siapa kau? Aku... Pangeran ketujuh. Apa? Pelayan kurang ajar.
Apa yang sedang kau lakukan? Selir mulia. Si Qing merayu pangeran ketujuh. Aku melihat semuanya. Kau mengatur semua ini hanya untuk merayu putraku. Ibu, tolong jangan mempersulitnya. Yu Xing, pergilah berlatih bayilah. Ya, Pertama merayu kaisar. Dan sekarang menyentuh putra angkatku. Kulihat kau jelas-jelas menargetkanku. Selir mulia. Sebenarnya siapa kau? Selir mulia. Aku pelayanmu. Pelayan rendahanmu. Kau punya keberanian yang luar biasa. Dilihat dari ekspresimu. Aku pelayanmu. Sepertinya telah memenangkan taruhan. Kau benar. Aku tidak ingin membunuhmu sekarang. Karena aku punya banyak cara. Untuk membuatmu bicara. Masih tidak mau bicara? Matamu sangat mirip dengan seorang teman lamaku. Nonasi. Masih tidak mau mengaku. Aku punya banyak metode. Apa kau tahu? Aku suka suara jeritan seseorang. Di bawah siksaan itu benar-benar menyenangkan. Ngomong-ngomong, apa kau kenal Nonasi kedua? Tangisannya cukup indah. Tapi tebak apa? Di hari pernikahannya, disiksa olehku begitu parah hingga mereka tidak tahan dan mengakhiri hidup mereka sendiri. Aku hanya mengatur agar dia menikahi pria berusia 60 tahun. Mengapa dia bunuh diri? Kau pasti mengenal Nonasi kedua dengan baik. Masih tidak mau mengaku. Kamu memiliki begitu banyak alat penyiksaan. Selama bertahun-tahun, kamu pasti telah membuat cukup banyak musuh. Memang banyak yang menginginkan posisiku. Tapi aku punya cara sendiri. Yu Xing, sejak kapan kau di sini? Ibu, apa yang kau lakukan di penjara ini? Aku. Ibu, kupikir kau hanya tahu menyulam dan upacara minum teh. Ini semua salah wanita ini. Dia melakukan pendekatan yang tidak pantas padaku. Pangeran ketujuh, selamatkan aku. Ibu, bukankah ini dianggap penyalahgunaan kekuasaan? Yu Xing, jangan percaya padanya. Dia mencoba menanamkan keraguan di antara kita. Jadi kau menggunakan alat penyiksaan ini untuk memaksa pengakuan darinya. Kau bukan seseorang yang bahkan tidak tahu apa itu satu sang merahkan. Pangeran ketujuh, aku tidak bersalah. Aku membesarkanmu selama 10 tahun. Kau lebih memilih untuk percaya padanya daripada ibumu sendiri. Kalau begitu, tunjukkan padaku buktinya atas kejahatannya. Baiklah. Siksa dia selama 7 hari 7 malam. Aku menolak untuk percaya tidak ada bukti. Bahkan jika selir mulia menggunakan semua siksaan. Apa yang tidak pernah kulakukan? Aku tidak akan mengakuinya. Ini adalah pengakuan paksa. Zhou Zuangxuan, pertunjukan telah dimulai. Orang ini sangat mirip dengannya. Yang mulia. Yang mulia ini tidak baik. Pasukan tentara dari antah berantah telah menyerbu olah utama. Bagaimana ini mungkin?
Aku Ziwanying Putri Jenderal Agung. Prajurit, dengarkan perintahku. Bunuh kaisar ini dan wanita berbisa ini. Kamu. Jangan bunuh aku. Itu dia. Ini semua wanita berbisa ini. Dia mengancamku. Yan Qingyu, kau sampah tak berguna. Bisakah kau mengambil posisi ini hari ini tanpaku? Semua orang mendengarnya. Dia mengancamku. Bunuh dia untukku. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Aku sebenarnya memiliki perasaan tulus padamu. Sekarang sepertinya tidak perlu. Apa ini? Ziwanying, apakah kamu tahu mengapa kamu kalah dariku? Karena akulah yang bisa menulis ulang masa depan. Pergi ke neraka. Mengambil peluru untuk seseorang, sungguh menyentuh. Ilmu sihir macam apa ini? Aku tahu banyak jenis sihir. Sayang sekali kamu tidak akan punya waktu untuk menghargainya. Dunia ini milikku sekarang. Yan Qingyu memang sampah tak berguna. Bahkan jika dia adalah, bukan giliranmu untuk merebut tahta. Aku lupa. Dan kau pangeran ketujuh. Serahkan jimat kekaisaran. Apakah semua orang melihat itu? Wanita jahat ini membunuh kaisar. Semuanya bunuh dia bersamaku. Ziwanying, kau masih sangat naif. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Kita akan mengikuti jejak permaisuri. Selama 400 tahun dinastia, para jenderal bergabung dengan keluarga Zi untuk memaksa kaisar turun tahta. Kaisar tidak mampu menahan lawannya. Sebelum kematiannya mewariskan tahta kepada Selir Shou, pangeran ketujuh pengkhianat. Ziwanying, penjarakan mereka segera. Eksekusi mereka hari ini. Panas sekali. Kau tahu itu berbahaya. Mengapa kau masih melindungiku? Mungkin. Sejak hari aku melindungimu, aku jatuh cinta padamu. Sebenarnya aku juga melamar pernikahan ke rumah Jenderal Shen Guo. Sayang sekali. Selalu ada liku-liku di dunia ini. Yoxing, apakah kau pernah menyesalinya? Jika kau tidak bertemu denganku, kau masih akan menjadi pangeran ketujuh yang agung. Tanpamu, untuk apa aku menginginkan dunia ini? Wan Er, ingat, jika aku mengigau karena demam, ingat untuk membantuku menemukan pelepasan. Di ruang bawah tanah yang gelap dan suram ini, kalian berdua cukup mesra. Apakah kamu tahu mengapa kamu kalah? Karena aku lebih pintar darimu. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Sebaliknya, kau tidak bisa melihat menembusku. Jadi bagaimana mungkin kau bisa menang lawanku? Aku sangat menyesal tidak membunuhmu lebih cepat. Tapi sudah terlambat sekarang. Berhenti. Aku akan memberikannya padamu. Kau tahu apa yang baik untukmu, karena kau memiliki jimatnya. Segera cari seseorang untuk menyembuhkannya. Jangan khawatir. Jika kalian berdua mati dengan siapa aku akan bermain, Ziwanying. Kau akan melakukan 3 tahun kerja paksa untukku. Dan pikirkan tentang bagaimana kau kalah dariku. Apakah aku cantik? Alam yang mulia, Anda seperti cahaya bulan dan cahaya bintang. Bangkit. Apa ini? Ini adalah hadiah dari seorang teman lama untuk pelayan ini, teman lama. Villa Tianquan. Tapi itu adalah Kang militer Si Xingwo. Baiklah, kau adalah Si Qing. Tidak. Orang-orang Ziwanying. Cui Zhu. Cui Zhu hanyalah pelayanmu. Kau tidak akan memberitahukan. Bagus. Seseorang. Kalau begitu biarkan aku memberimu sedikit kasih sayang yang baik. Si. Jenderal Si. 10 tahun lalu,
Anda telah memenangkan kemenangan besar kali ini. Bahkan Kaisar secara pribadi mengadakan perjamuan untuk Anda. Acara yang begitu mulia. Mengapa Anda mengambil jalan belakang? Anda tidak mengerti apa-apa. Semakin besar jasa yang membayangi penguasa, semakin curiga Kaisar jadinya. Sebagai seorang subjek, seseorang harus selalu memiliki hati seorang subjek. Tuan, tolong beri aku sedikit makanan. Aku belum makan selama 3 hari. Di kaki Kaisar, bagaimana bisa ada pengemis? Enyahlah. Di mana orang tuamu? Tuan, aku tidak punya orang tua. Dan tidak punya nama. Lahir di masa sulit. Sungguh menyedihkan. Karena kamu tidak punya orang tua, apakah kamu ingin ikut denganku ke istana? Aku akan mencarikanmu pekerjaan. Setidaknya, kamu akan bisa makan sampai kenyang. Aku bersedia, Tuan. Terima kasih, Tuan. Wakil Jenderal Yang. Karena kita ditakdirkan, aku akan memanggilmu Cuisu. Ingat, jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, datanglah ke Villa Tianquan untuk mencariku. Jenderal Xie. Atas kebaikan ini, Cuizu telah akhirnya menemukan kesempatan untuk membalasmu. Surat rahasia. Pelayan istana Cuisu. Siapa Cuisu? Gadis kecil yang guru selamatkan di gerbang istana bertahun-tahun lalu. Bagus sekali. Cepat, kamu pergi balas pesan ke Nona Cuisu. Aku akan pergi mencari Nona Si. Wan El. Kau seharusnya tidak menyerahkan segel Giok Senggu. Sekarang, kita telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Apa kau mengharapkan aku melihatmu mati karena infeksi? Aku sudah kehilangan orang tuaku dan adikku. Kau adalah satu-satunya yang kumiliki. Aku tidak berguna. Di sepanjang jalan, aku telah berpikir. Bahkan jika Shou Zhuangxuan dapat meramalkan masa depan, apakah dia tidak memiliki kelemahan? Seorang buangan berani memanggil permaisuri dengan namanya secara langsung. Cepat pergi, atau aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kamu lihat? Masih mengira dirimu Pangeran Ketujuh yang agung. Kamu hanyalah seorang tahanan sekarang. Kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kami. Benar. 2 anjing penjilat. Yoxing, Gadis kecil. Sosok yang bagus. lepaskan aku. Dikirim ke tempat lain untuk kerja paksa. Sungguh sia-sia. Dengan cara ini, di padang gurun yang sunyi ini, sudah lama sejak kami menyentuh seorang wanita. Layani kami. Bagaimana kalau aku memberimu air liur untuk diminum? Kalian berdua binatang buas. Kalian berdua binatang. Pria macam apa yang menindas wanita lemah? Jika kalian punya nyali hadapi aku. Enyahlah. Aku paling benci kerabat kekaisaran ini. Karena kamu ingin bermain sebagai pahlawan, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Yoxing, jangan pedulikan aku, lukamu belum sepenuhnya sembuh. Lumayan. Giok yang bagus. Namun, apa yang bisa kamu berikan kepada kami? Kalian berdua binatang. Karena kalian mengambil uangnya, mengapa kalian belum melepaskannya? 1 liontin giok hanya bisa ditukar dengan 1 orang. Wanita ini tidak punya uang. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya sebagai gantinya. Lepaskan aku. Yoxing, apakah kau baik-baik saja? Wan El.
apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Air. Nona Z, bawahan ini terlambat. Mohon hukum saya. Komandan, bagaimana kau tahu? Kami akan dikirim ke sini. Zhao Zuangxuan masih ingin melenyapkan kita sepenuhnya. Semakin tinggi kau mendaki, semakin keras kau jatuh. Kesombongan Xiao Zuangxuan adalah kelemahan terbesarnya. 10 tahun lalu, Villa Tianquan, Jenderal Si Semua Pelindung Negara, dijebak oleh wanita iblis Xiao Zuangxuan dan melakukan bunuh diri. Sekarang, dia telah memproklamirkan dirinya sebagai permaisuri dan mencuri jimat giok pelindung negaraku. Kekaisaran dinastian tidak boleh diserahkan kepadanya. Apakah kalian bersedia mengikutiku para prajurit ke istana untuk membantai wanita iblis itu? Kami bersumpah untuk mengikuti jenderal sampai mati. Bangunkan dia. Hal pengkhianat. Kau pikir mengirim merpati pos bisa secara diam-diam mengirim pesan? Skema kecilmu. Aku sudah melihatnya sejak lama. Karena kamu tahu segalanya. Lakukan sesukamu. Mengapa aku harus membunuhmu dengan mudah? Aku masih membutuhkan bantuanmu untuk memancing keluar dua lainnya. Mimpi saja. Karena kau tidak mau bekerja sama, aku akan mematahkan salah satu tanganmu. Chaisu. Kau, Si Qing, jika saja aku tahu lebih awal, kamu adalah putri Jenderal Si, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Jangan merasa menyesal. Beginilah keadaanku sekarang. Anggap saja ini sebagai balasan. Chaisu, ini bukan salahmu. Aku akan membawamu keluar sekarang. Si Wanying, kau berani kembali. Seseorang. Cincang wanita pencuri ini menjadi berkeping-keping. Zhao Zuangxuan. Percaya atau tidak, dalam setengah batang dupa, aku akan memiliki kepalamu. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pengawal kekaisaran ada di sini. Dan aku memegang jimat giok negara. Dengan apa kau akan melawanku? Yang mulia. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Di luar, seseorang telah masuk. Zhao Zuangxuan. Waktumu habis. Akulah penguasa jimat giok negara ini. Para jenderal patuhi perintahku. Para jenderal patuhi perintahku. Kau. Apakah kau akan membangkangku? Keadilan terletak di hati rakyat. Setiap prajurit Villa Tianquan adalah setia dan patriotik. Bagaimana mungkin mereka mendengarkan penjahat sepertimu? Bahkan jika kau telah membalikan pasukan melawanku, lalu kenapa? Jangan lupa, aku masih memiliki senjata rahasia. Di mana senjataku? Zhao Zuangxuan. Apakah ini yang kamu cari? Jalang, apakah kamu melakukan ini? Ini pelayan ini. Zhao Zuangxuan. Aku akan membalaskan dendam Jenderal Si. Ayah. Ibu. HR ini, aku akhirnya membalaskan dendam kalian. Mustahil. Mustahil aku melakukan perjalanan waktu dari masa depan. Aku adalah orang yang terpilih. Bukankah kau bilang kau bisa memprediksi masa depan? Apakah kau meramalkan bahwa kau akan berakhir seperti ini?